Tris Channel. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali Sobat Tris Channel semuanya. Semoga saja kabar baik selalu menyertai Anda dimanapun saat ini Anda berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas khasiat dan manfaat dari tanaman yang sangat banyak sekali di lingkungan kita semuanya ataupun di sekitaran kita semuanya. Namun sebagian orang belum mengetahui kegunaan dan manfaatnya. Tanaman ini banyak sekali terdapat di sekitaran pemakaman ya. Tentunya banyak sekali nampak. Dan di taman atau sebagai hiasan pekarangan rumah ya. Tumbuhan ini yang lebih dikenal dengan sebutan ginje. Ginje telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di negara-negara tropis Amerika maupun Asia. Ginje memiliki kandungan glikosida kardiak, senyawa yang berpengaruh pada kinerja jantung. Glikosida kardiak telah digunakan sejak dahulu sebagai obat untuk aritmia atau gangguan irama jantung dan gagal jantung. Zat ini juga sering disebut steroid jantung. Tapi senyawa daun ginje ini justru bisa beracun jika dikonsumsi mentah-mentah. Ginje mungkin masih jarang diketahui kebanyakan orang Indonesia. Padahal manfaat ginje telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di negara-negara tropis Amerika maupun Asia ya. Apa saja sebetulnya khasiat dari tumbuhan yang bernama ginje ini? Pertama, untuk mengobati penyakit jantung, obat anti radang dan antimikroba yang efektif, mengatasi permasalahan kulit, mampu melawan bakteri, berpotensi dalam pengobatan kanker. Mengobati penyakit jantung, ginje mengandung getah putih yang tersusun atas komponen kimiawi bernama terpetin. Senyawa ini dapat digunakan sebagai stimulan jantung, tapi sangat beracun jika dikonsumsi secara langsung ataupun tanpa ekstraksi. Senyawa glikosida kardiak alami pada daun ginje menjadikan tanaman ini sangat multiguna untuk mengobati berbagai penyakit. Tidak hanya untuk jantung, daun ginje juga banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional dalam bentuk ekstrak metanolik, minyak atau rebusan ya. Ekstra ini memiliki sifat anti radang dan antimikroba. Dan untuk mengatasi permasalahan kulit, berdasarkan penelitian, ekstrak daun dan kulit buah ginje mengandung zat antioksidan dan anti radang yang juga mampu menyembuhkan luka. Ekstrak dari rebusan daun ginje dan minyak zaitun yang dipanaskan hingga susut dapat digunakan sebagai obat luar untuk mengobati gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya. Dan mampu melawan bakteri, kandungan antimikroba dan ekstrak daun ginje yang dilarutkan dengan alkohol 95% sangat efektif digunakan untuk melawan bakteri-bakteri berbahaya dan juga berpotensi dalam pengobatan kanker. Daun, biji, dan sari dari sejumlah tanaman seperti ginje merupakan sumber utama cardenolida. Cardenolida adalah senyawa glikosida kardiak alami yang berasal dari tanaman. Sejauh ini sekitar 1/4 dari 109 cardenolida yang diteliti terbukti mampu mengatur aktivitas sel kanker dalam tubuh. Penelitian lain juga menunjukkan kandungan anti radang dan antioksidan yang tinggi pada ekstrak metanolik dari ginje memiliki potensi sebagai zat anti kanker yang sangat berpengaruh pada aktivitas sel kanker. Namun penelitian ini masih harus dikelola lebih jauh lagi untuk memastikan dosis dan ekstrak yang tepat guna manfaatnya ataupun memanfaatkannya sebagai zat anti kanker alami. Sedangkan ekstra daun ginje dapat mengobati sakit kuning, demam, dan cacingan ya. Penyakit yang dapat disembuhkan dan cara penggunaannya adalah untuk penyakit gagal jantung
membunuh serangga, insektisida ya, seperti lalat, belatung, dan lain-lain. Radang di pinggir kuku juga bisa disembuhkan dengan daun ginjai ini dengan cara daun segar dilumatkan, diaduk dengan madu, dibubuhi ke tempat yang sakit, diganti 2 atau 3 kali per hari. Dan pencar daun segar dari ginjai ini kurang lebih 5 gram, dicuci, direbus dengan 1 gelas air selama 15 menit, dan setelah dingin disaring lalu diminum. Dan untuk bahaya dari racun ginjai ini, meskipun memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional, seluruh bagian tanaman ginjai juga diketahui mengandung kadar racun yang sangat tinggi. Bagian paling beracun adalah inti bijinya. Biji ginjai yang menyerupai biji kemiri ini sangat rawan tertukar satu sama lain dan menyebabkan risiko yang fatal. Karena banyak bahaya inilah, semua bagian tanaman ginjai sangat dilarang untuk dikonsumsi mentah-mentah atau tanpa ekstraksi. Segala gejala keracunan ginjai biasanya berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem syaraf seperti mual, muntah, nyeri perut, diare, denyut jantung lemah, denyut jantung tidak beraturan, kegagalan sistem konduksi jantung. Cara penanganan keracunan ginjai adalah dengan merangsang untuk muntah, cuci lambung, penggunaan obat cuci perut, atau dengan cara-cara pertolongan darurat lainnya. Namun untuk keamanan, sebaiknya segera hubungi petugas medis dan bawa pasien ke rumah sakit. Kandungan zat antioksidan, anti radang, dan antimikroba yang ada pada ginjai menjadikan tanaman ini banyak digunakan dalam ilmu pengobatan tradisional. Meskipun demikian, kandungan senyawa tersebut juga bisa menjadi racun yang sangat mematikan jika dikonsumsi secara sembarangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun ginjai mentah tanpa proses ekstraksi sangat berbahaya. Penelitian terhadap daun ginjai ini masih dilakukan, oleh karena itu belum benar-benar ada patokan baku terkait dosis secara akurat. Jika Anda ingin memasukkan daun ginjai dalam terapi pengobatan Anda, konsultasikan dulu dengan dokter atau pakar herbal untuk memastikan keamanannya. Dan sementara itulah yang bisa saya jelaskan tentang khasiat dan bahaya ataupun efek samping dari tumbuhan yang bernama ginjai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi lain waktu dan terima kasih.